Ikatan Penata Busana Indonesia. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dewan Penasehat Ikatan Penata Busana Indonesia Hartini, yang kami hormati Dewan Pengawas IPBI Kartini, yang kami hormati Ketua Umum DPP IPBI Kartini Bunda Dewi S. Pujiwara, yang kami hormati juga Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang hari ini diwakili oleh yang kami hormati dan kami sayangi Bunda Yohana, dan juga dari industri, dari mitra, dari PT Samsa Ibu Magdalena selamat pagi, dari PT Rimas Bapak Ajat selamat pagi, Ketua Umum Forum Orpro dan juga sahabat saya Bapak Dr. Muhammad Ali Badarudin, serta Bapak Ketua Forum LSK Bapak Aji Magister Manajemen Pariwisata, dan teman-teman seluruh pengurus DPP IPBI Kartini serta pengurus LSK Tata Busana, dan yang pasti kita banggakan juga MC pada hari ini Mbak Ovi dari LSK Musik dan Ibu Roro Ketua IPBI Kartini, Ketua 2 DPP IPBI Kartini. Yang kami hormati seluruh Ketua DPD IPBI Kartini dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati pimpinan tempat uji kompetensi yang terdata sampai 115 TUK yang sudah mengirimkan karya. Yang kami hormati juga para penguji dan yang pasti seluruh tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melaporkan kegiatan Expo Live 2025 dalam paparan video berikut ini. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. Million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Harmony in Fashion. Kami mengambil tema Harmony in Fashion untuk merayakan keberagaman kreatif dan juga inovasi yang terdiri dari perpaduan karya dari DPD IPBI Kartini, TUK dan penguji LSK Tata Busana. Beberapa acara yang akan terselenggara mulai dari seminar nasional, kajian istilah busana, seminar internasional, penganugerahan Women Inspiratif, launching seragam penguji, launching ID card penguji, launching buku soal, serta launching seragam IPBI Kartini, launching KTA, dan launching buku IPBI Kartini. Dihadiri DPD serta DPC dan juga dihadiri oleh 150 TUK dan 100 penguji LSK Tata Busana. Disupport oleh IPBI Kartini, Bunda Ketua Umum Ikatan Penata Busana Indonesia, Bunda Dewi Pujiwara, SPDI. Ini adalah Ketua DPD seluruh Indonesia. Insya Allah di Expo Live berikutnya dapat lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binimatin kasiratin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Katanya kalau menyampaikan salam sehat sambil menepuk dada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sehat, sehat, sehat karena jantung kita ada di sini. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin yang terhormat Bapak Tatang Mutakin SOS PDMH, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Kursus Layanan Khusus, dan pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Yohana Rumanda MPD. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Ali Badarudin selaku Ketua Forum Organisasi Profesi, dan yang saya hormati Ketua Forum LSK Bapak Aji SS selaku Ketua Forum LSK. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Yang saya hormati Ibu Mahdalela SPSI selaku HRD PT Sansan Saudara Tekjaya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ajat Sudrajat SH MPD selaku KC Manajer PT Trimas Sarana Garmen Industri. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Yang saya hormati Penasehat DPP IPBI Kartini Bunda Kristin, Bunda Indra Bambang, dan Bunda Indra Siswandari. Apa sudah hadir belum Ibu? Izin. Dan Bapak Pengawas Bapak Victor Kahimpong, kemudian Ibu Eni selaku Ketua LSK Purna. Kemudian saya hormati Ibu Ketua LSK, Ibu Dr. Dewi Rahmawati MPD beserta jajaran pengurus LSK yang tentunya juga panitia penyelenggara pada acara ini. Kemudian yang saya hormati Master Penguji Ibu Dia bersama Ibu Harsuyanti, dan yang saya hormati Ketua 1 Ibu Siti Rukaya, Ketua 2 Ibu Roro Diah SPD MPD, kemudian Ibu Sopi Esti, Ketua 3 Sekretaris Umum Ibu Leni, Sekretaris 1 Ibu Maya, kemudian Bendahara Umum Ibu Dewi. Ada 3 Dewi, Bapak Ibu mohon maaf. Dewi Wardayani juga sebagai Bendahara Umum, kemudian ada Bapak Asep Undang Bendahara 1, Bendahara 2 Ibu Marleni. Bapak Ibu Ketua DPD se-Indonesia yang sangat luar biasa, mohon maaf tidak bisa sebutkan saya satu persatu, tapi saya selalu mencintai Bapak Ibu Ketua DPD IPBI Kartini Provinsi yang berada di seluruh Indonesia. Saya mau terutama untuk teman tenaga untuk masyarakat di sekitar, kemudian juga kami juga penyediaan seragam. Nanti yang bertanggung jawab adalah Ketua DPD NTT Ibu Maria. Jadi kemarin alhamdulillah sangat antusias untuk bekerja sama, dan insya Allah mulai bulan depan sudah ditindaklanjut dengan tim Polresek. Seperti itu. Dan izin mungkin kepada Ibu kami sampaikan sedikit berapa banyak sih DPD yang sudah terbentuk. Ada 36 DPD yang sudah terbentuk alhamdulillah. Kemudian jadi ada DPC juga sebanyak 415 DPC yang sudah terbentuk. Kemudian berapa jumlah anggota di seluruh Indonesia IPBI Kartini kurang lebih baru terdetek 4.150 orang. Jadi alhamdulillah kepada Bapak Dr. Ari sebagai Ketua Orpo, ini barangkali Bapak mau bekerja sama bisnis. IPBI itu adalah organisasi yang sangat besar, luar biasa. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul bersama-sama Bapak Ibu semuanya di acara yang sangat luar biasa ini. Tentu juga kita tidak lupa menyampaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pertama dan utama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen, Bapak Tatang Mutakin PhD, dan juga permohonan maaf dari Ibu Direktur, Ibu Dr. Nahdiana, karena tidak bisa membersamai langsung kegiatan Expo-Like ini. Karena yang pertama, kemarin Ibu Direktur dilantik kembali karena memang nomenklatur di kementerian kita sudah berbeda, dan juga hari ini bertepatan sekali ada launching nasional rumah pendidikan. Jadi itu adalah sebuah portal kolaborasi Bapak dan Ibu, bukan portal baru, bukan aplikasi baru, tetapi ini adalah sebuah portal yang dibuatkan rumah barunya untuk memayungi semua portal-portal yang sudah ada dan dilakukan pengembangan sehingga kita semuanya, baik dari pihak pemerintah, Bapak Ibu dari dunia pendidikan maupun dari dunia industri, nanti akan bisa berkolaborasi langsung di portal rumah pendidikan. Tentu tidak lupa saya menyapa yang terhormat, ada Ibu Fujiwara, Ibu Dewi Fujiwara selaku Ketua IPBI, dan Ibu Dera Dewi Rahmat selaku Ketua LSK, dan juga ibu-ibu pembina IPBI, ada pengawas Pak Victor. Selamat datang Pak, ini senior kami. Perlu saya sampaikan, saya mungkin bisa hadir berdiri di hadapan Bapak Ibu karena mungkin belajar banyak dari senior, salah satunya dari Pak Victor yang memiliki kinerja yang luar biasa. Di masa purna, Bapak masih berkenan meluangkan pikirannya, tenaganya untuk bisa aktif di organisasi Pak, mendampingi organisasi yang tentu ini akan menjadi corong untuk menghasilkan SDM yang baik Pak Victor. Dan juga kepada Pak Ali Badarudin Pak, salam Pak Aji, dan juga para Bapak Ibu dari DPD dan DPC seluruh Indonesia, dan tentu Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan oleh Ibu Dewi Fujiwara, Ibu Dera, ini kegiatan tidak hanya sebuah Expo-Like biasa Bapak dan Ibu. Ini adalah, mohon maaf, sebelum menyapa Ibu Mahda Lela dari industri dan Pak Ajat, karena ini adalah mitra penting, ujung dari program pemerintah ini, Pak Ajat, Pak Bu Lela. Nanti ini kayaknya khusus pembicaraannya dengan direktorat, kami mohon berkenan. Walaupun ini sih sebenarnya kan kerjasamanya udah lama ya, Bu Lela, Pak Ajat ya, tetapi mungkin perlu kita spesifikkan diskusi bersama menyangkut masalah kurikulum tadi yang Ibu sampaikan, apa yang dibutuhkan oleh industri sejogjanya. Nanti kami mohon berkenan waktunya dan sumbangsi pikirannya untuk penyusunan kurikulum. Bapak Ibu yang kami hormati, ruang kolaborasi, kita menyebutnya ini adalah sebuah ruang kolaborasi. Di sini hadir para pendidik, komunitas pendidik, di sini hadir industri, dan juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Fujiwara, kita akan berhadapan langsung dengan generasi muda. Juga disampaikan tadi oleh industri, bagaimana Gen Z dan Gen Alpha ini memiliki challenge tersendiri Bapak dan Ibu. Pada kesempatan yang baik ini Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan beberapa hal Bapak dan Ibu, bahwa dunia vokasi, khususnya dunia khusus dan pelatihan, ini merupakan sebuah komunitas atau lingkup pekerjaan yang berbicara tentang sumber daya manusia.
kalau kita mengkhususkan Bapak dan Ibu melihat tata busana, apa sih yang akan dibutuhkan oleh generasi, oleh masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dirinya? Di sini kita melihat ada lembaga khusus dan pelatihan. Di sini kita melihat ada lembaga sertifikasi kompetensi, sebuah lembaga yang dipimpin oleh Ibu Dera yang akan melihat ketuntasan pembelajaran anak-anak peserta didik kita yang ada di LKP. Nah, di dalam melihat ketuntasan ini, di sini ada elemen yang sangat penting Bapak dan Ibu, yaitu seorang penguji. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, penguji ini memiliki tantangan yang tidak mudah, karena tadi yang disampaikan, mereka berhadapan dengan peserta didik atau peserta uji kompetensi yang memang karakteristiknya berbeda dengan era milenial. Bapak Ibu bisa kebayang nggak sih bahwa lembaga pendidikan atau kita yang lebih mungkin umurnya ini masuk ke milenial itu adalah berhadapan dengan anak-anak yang lahir di tahun antara tahun berapa itu kalau Gen Z itu Bapak dan Ibu? 2000-an. 97 akhir sampai tahun berapa? Kalau Gen Z itu 2012, 2010 sampai 2012 akhir. Apalagi kalau kita berbicara dengan Gen Alpha. Gen Alpha itu di atas 2012. Jadi tahun 2013 ke sini. Nah, di atas Gen Alpha apalagi Bapak dan Ibu? Gen Beta. IPBI tahun ini. Berikan tepuk tangan untuk para relawan. Mendorong tumbuhnya semangat yang representatif melalui kegiatan yang berinovasi dan penuh kreativitas. Hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu, inilah seragam penguji, launching seragam penguji dan seragam Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Yohana Rumanda beserta Ibu Dewi Fujiwara beserta Ibu Ketua Tata Busana. Bila kita ya Tuhan suka menyanyi karena sehat Tuhan hati gembira.
Next month. Ya, nah, terus biar cepat. Ya, kalau kita lihat pakaian yang seperti ini, sebetulnya yang kita lihat gini, bukan dilihat gini, lucu ya. Terus begitu lihat di Shopee, murah, langsung beli. Padahal sebetulnya yang dibaca kalau orang fashion adalah gini, cocok nggak sama saya? Bener nggak ini buat saya? Ya, begitu murah langsung dipakai. Makanya sekarang ini salah satunya jadi penelitian saya gini, kalau yang bintangnya ngerasa Leo ya sama Gemini, nanti coba dilihat di lemari di rumahnya, ada yang masih plastikan nggak pernah disentuh, udah dibeli tapi nggak cocok. Nah, kok ada yang bilang iya? Ya, kayak gitu. Jadi itu adalah satu bagaimana kita menangani. Kita mengetahui bahwa kita itu sebetulnya punya ukuran, tetapi kita tidak pernah lakukan karena apa? Rumput tetangga jauh lebih hijau. Next Pak, gambarnya ya. Nih contohnya. Tuh banyak yang pakai kerudung ya, sampai mukanya ditutupin, alisnya nggak kelihatan karena beralasan bilangnya syar'i. Padahal artinya syar'i tahu? Saya keluarga ustadz, jadi saya nggak mau jadi ustadz, tapi saya tahu ngomongnya. Syar'i itu adalah bahasanya adalah seseorang yang sudah mampu melindungi keluarganya dari aib. Jadi dia melindungi itu bukan kerudung, bukan tutup muka, gitu. Jadi seseorang yang mampu melindungi keluarganya itu namanya syar'i. Jangan dagangan baju syar'i ya. Itu namanya dagangan agama. Saya tulis di tesis saya tahun berapa itu, 2008 ya, bahwa kapitalisme dengan membawa Islam semuanya laku ya. Sikat gigi aja harusnya tadinya bilang jinten jadi habatus sauda ya, apalagi siwak. Lah kalau siwak itu di Arab sana pohonnya habis, pohonnya cuma dikit. Di seluruh Indonesia 350 juta penduduk Indonesia pakai siwak semua, gile. Nggak nalar, tapi itu terjadi ya. Jadi kalau misalnya ada sampo hijab, please, yang perlu dilindungi kalau di dalam fashion nih, kerudung adalah cari yang bukan polyester, cari yang 100% serat alam. Karena kalau nggak gitu, nanti setiap bangun pagi baru sedikit ada turun salju ya, disisir ke belakang sedikit, rontok di sisirnya banyak. Karena kalau jualan kerudungnya polyester, yang di printing banyak, bahannya semuanya polyester, tapi aku merasa cantik. Begitu brodol, nggak komen, nggak apa, langsung dibuang karena murah. Sampah di Indonesia baju muslim 1 bulan, ini dari Wali ya Pak, bukan saya ya Pak, dari Wali 37.000 ton yang tidak bisa direduce, tidak bisa karena dibakar jadi karet. Nah, jadi cari pakaiannya jangan polyester. Karena apa? Wow, keringat. Satu, apalagi bajunya udah tumpuk-tumpuk. Nah, nanti yang disalahin yang jualan, yang diklaim yang jualan, ya. Terus kalau misalnya pakai nih, itu kan semuanya pakai hitam, aku ikutan pakai hitam pura-pura jadi rambutnya yang asli. Salah. Kalau muka kita pengen glowing, pilih yang warnanya kena cahaya itu jadi mantul, jadi wajah kita jadi lebih terang. Kalau ada shadow-nya hitam, muka kita jadi lebih kusam. Coba kalau dari sini nanti pulang coba, jangan tinggalkan semuanya yang ciput hitam, ganti dengan warna sesuai dengan warna kerudung. Karena cahaya muka kita lebih glowing, ya. Coba berikutnya, ada yang pakai begini begitu ditiru-tiru ya. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya jadi kayak ADUT, ya. Karena apa? Karena merasa bahwa kerudungan itu apa sebetulnya? Kerudungan itu adalah pribadi, personal. Saya mau pengen apa?
Jangan ngelihat temennya kerudung, mukanya bulat. Ada, saya ketemu Pak lagi minggu lalu, dia beli kerudung yang panjang, terus dia pakai obrasnya, katanya lucu obrasnya di pinggirannya, tapi dipakainya cuma dibebet 5 kali begitu doang, dilempar sini satu. Terus saya kasih foto, terus saya bilang gini, persis kayak kembang kol. Sudah punya cucu 4, jadi paling besar sudah sekarang tingkat akhir, yang kedua baru semester 5, yang ketiga SMA, yang keempat masih usia 4 tahun, seperti itu. Dan tadi ada salah satu cucu saya ikut di sini, dan saya sampaikan juga, mungkin nanti bertanya-tanya, tadi pas di ruang makan ada yang mengenalkan, ini ada ambasador LSK Tata Busana, tapi tidak KKN. Karena saya juga baru 2 hari lalu saya tahu diminta, nenek minta dong beliin sepatu kulit apa yang tinggi-tinggi. Saya jadi ambasador apa? LSK Tata Busana. Oh, kapan kamu ikut? Waktu kemarin, jadi saya membantu. Jadi maaf ketika nanti yang kenal, oh pantesan aja neneknya juga ketua umum, tidak sama sekali. Itu karena memang mungkin anak saya ada sedikit prestasi, karena cucu saya juga endorse make up, biasanya mungkin bisa lihat nanti di Instagram seperti itu, namanya Ica Silvia Permati. Nah itu saya dan suami saya orang Jepang tapi sekarang sudah meninggal, jadi kira-kira sudah 6 bulan lebih seperti itu. Dan izin Bapak Ibu saya sampaikan bahwa LKP Dressmaking itu berdiri pada tahun 1997. Nah itu saya belum kenal dengan suami saya. Nah kemudian saya sudah sampaikan lagi sedikit, saya mungkin bercerita di PPI kenapa saya pada hari ini saya bisa berdiri di sini, itu alhamdulillah yang sangat luar biasa karena saya cinta di PPI Kartini. Jadi pada tahun 90 itu saya sebagai pengajar di LPK Juliana Jaya, kemudian saya diajak berorganisasi di IPPI Kartini di Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu ada seminar yang diselenggarakan oleh IPPI Kartini dan sedang diketuai oleh Bunda Sumbadi, kemudian sekretarisnya adalah Bunda kita, Bunda Christine Simon. Dan beliau di depan itu dengan sangat gagahnya dan sambutan mengatakan, Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini, Provinsi Jawa Barat. Saya sampai merinding dalam hati saya. Suatu hari nanti saya mau jadi seperti beliau di depan. Saya seperti itu. Dan akhirnya saya diajak bergabung sebagai waktu itu panitia untuk Musda di Jawa Barat. Saya seksi dokumentasi. Subhanallah, saya bangga banget menjadi seksi dokumentasi. Kemudian nggak lama kemudian saya diajak pada 92 Munas di Jogja. Saya pun juga mendampingi Bunda Christine sama Bunda Sumbadi. Waktu itu beliau masih muda sekali, jadi sekarang udah 82. Ini ibu saya. Dan saya disuruh semua materi-materi yang disampaikan oleh pemateri, saya suruh Bunda Sumbadi minta tolong tulis ya Bu Dewi, seperti itu. Akhirnya saya bangga banget karena itu artinya tulisan saya gede-gede, jadi kebaca, makanya saya disuruh tulis. Nah itu 92. Kemudian saya terus di PPI dengan bangganya, terus alhamdulillah saya menjadi ketua DPC 2 periode, kemudian saya menjadi ketua DPD 1 periode, dan selanjutnya saya ada di sini. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Dewi Pujiwara itu baru nongol di PPI, tidak. Saya dari tahun 90 saya sudah di IPPI Kartini. Dan izin mungkin kalau dulu ya, kalau pulang kegiatan itu biasanya kan dari kita untuk kita ongkos sendiri, semuanya sendiri. Dan seperti itu sampai gelantung sama Bunda Lina saya naik bis pulang dari luar kota seperti itu, tapi dengan senang hati. Walaupun pada saat tahun 90 saya itu janda, jadi saya harus mencari makan sendiri, kemudian nggak ada, terus kemudian ikut organisasi juga, jadi tetap harus berbagi waktu. Dan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi saya setelah itu saya mengaji pengajar di Juliana Jaya, kemudian sambil itu juga pagi saya jam 8 sampai dengan jam 4 saya menjadi instruktur di Juliana Jaya. Saya tidak pulang ke rumah Bu, tapi saya pergi ke butik membuat pola di butik Swiss,
pulang jam 12 malam, nanti saya tidur sampai jam 3. Jam 3 saya bangun karena di rumah ada penjahit 2 orang. Kemudian saya bangun, motong, bikin pola semuanya. Setelah jadi subuh saya serahkan kepada penjahit. Saya paginya seperti itu lagi. Jadi tolong dihitung tidur saya pada saat itu sampai dengan 2 tahun 2000 itu tidur saya hanya berapa jam. Jadi saya dari pagi sampai dengan jam 4 saya ngajar, kemudian istirahat sebentar, pergi ke butik. Saya pegang 2 butik, butik Hani dan butik Swiss di Bandung. Dan jam 12 malam saya pulang, jam 3 saya bangun lagi mengerjakan pekerjaan buat pola dan sebagainya. Cuma satu waktu itu pertama saya kursus hanya tata busana saja, baju wanita dan anak. Terus tiba-tiba ada yang menjahit satu keluarga untuk suami istri. Saya bingung gimana ya caranya, saya nggak bisa membuat baju pria. Kalau saya tolak nanti tidak jadi menjahit di tempat saya. Nah, izin Bapak Ibu, saya bercerita untuk bekerja sama dulu dengan industri. Biasanya yang saya dengar nih, biasanya Bapak Ibu tuh, Bu, bagaimana ya caranya saya bisa MOU dan sebagainya. Kalau saya dressmaking, MOU itu Bu tidak pernah saya mengejar kepada industri. Tapi saya cukup telepon industri, kadang-kadang sedang membutuhkan tenaga kerja, dapat informasi, kita kasih yang terbaik anak-anaknya, nggak usah banyak, kasih aja 4 untuk sampel atau 5 untuk sampel. Besoknya insya Allah kita tidak usah perlu mengejar MOU, mereka yang mengejar kita. Jadi jangan pernah kita mencari industri mana ya saya mau MOU ya gini, tidak. Tapi kita berikan dulu peserta didik kita yang terbaik. Nanti insya Allah untuk selanjutnya pasti industri yang mengejar. Seperti yang tadi Bu Magdalena sampaikan bahwa dressmaking dari tahun 2012 itu sudah bekerja sama dengan PT Sansan Saudara Tekjaya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih menjalin kerjasama, dan sekarang ditambah dengan kerjasama atas nama IPBI Kartini, bukan hanya atas nama lembaga pribadi tapi atas nama IPBI Kartini. Jadi pada Bapak Ibu, jika ada yang ingin bekerja sama, mungkin nanti bisa bekerja sama dengan industri, apalagi untuk program tahun 2025 ini kita butuh MOU, butuh job order. Nah, nanti bisa Ibu menghubungi tim kami dari PBI Kartini, ada bidang penempatan. Nanti saya perkenalkan, ada Ibu Ira kuliah di SPD, ada Bapak Ali Bahtiar, bukan ada di tengah situ yang gercep. Jadi ketika Ibu hari ini minta job order dan MOU, besok sudah bisa dilaksanakan untuk bekerjasama dengan industri. Next, Pak. Nah, kemudian kualitasnya tetap juga harus terjaga. Jadi kualitas lembaga. Jadi bukan maaf ya Bapak Ibu, kita mau ada lembaga bertaraf internasional atau paling tidak nasional saja deh untuk memenuhi kebutuhan industri. Ceritanya, pelatihannya untuk peserta didik bidang keahlian industri garmen. Ternyata pas mesin jahitnya itu yang kecil, yang bujak-bujak alam raya. Sementara di industri sudah tidak memakai itu. Nah, untuk hari ini mari kita sama-sama sudah tidak, karena Bapak Ibu yang kebanyakan saat ini itu adalah penempatan menjahit di industri garmen yang programnya PKK. Jadi izin saya juga suka ke daerah ya, dilihat ini program PKK. Kemudian TUK juga, TUK itu lulusannya itu untuk bekerja di industri. Tapi mesin jahitnya masih jahit manual, itu yang butterfly alam raya. Sementara di industri garmen sudah mesin jahit high speed yang komputerisasi yang cukup baik. Tapi mungkin mari saat ini kita mulai perbaiki, terutama di TUK ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi mesin jahit yang kecil, mungkin cukup untuk koleksi saja atau untuk kenang-kenangan aja. Jadi pada tahun sekian kita menggunakan, karena memang kalau untuk saat ini sudah tidak ada lagi kalau di industri mesin-mesin jahit seperti itu. Mudah-mudahan mohon doanya tahun 2025 bisa terrealisasi, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melatih peserta didik kita di level 4. Nah, kemudian izin juga Ibu, kan ini saya bicara penempatan kerja ya, penunjakan kerja. Jadi
kalau melatih itu harus sesuai kebutuhan industri. Jadi ini pengalaman saja, saya sampaikan bahwa kita ini kalau mau melatih itu, kita mau mengajukan proposal itu nanya dulu Bu ke industrinya. Industri, saya besok mengadakan pelatihan, kalau saya di ACC saya ngajunya 100. Alhamdulillah, karena dressmaking itu kalau ngajuin program PKK itu 150 atau paling sedikitnya 100. Tapi alhamdulillah lancar dan pesertanya juga itu dari program PKK. Tapi kita tanya dulu kepada industri-industri mau menyelenggarakan program PKK, kemudian jumlah pesertanya itu sebanyak 100. Nah kira-kira industri ini 3 bulan ke depan yang dikerjakannya apa? Yang diproduksinya apa? Seperti itu. Kemudian dia sampaikan bahwa oh ini nanti bikin ini ya busana anak ya, ini kalau itu mari kita sama-sama menyusun kurikulum bersama industri. Jangan begini, apa itu namanya, di industri butuhnya busana anak, pelatihannya membuat kebaya, jadi anaknya itu nggak nyambung. Nah itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kenapa seperti itu? Kalau kita melatih sesuai dengan kebutuhan industri, nah itu insya Allah nanti tidak akan lama Bu. Kompeten yang seperti tadi saya sampaikan, tidak perlu 3 tahun, hanya 3 bulan belajar, keempatnya dia mendapatkan gaji. Nah itu kenapa? Karena memang instan, tapi memang sesuai dengan standar kebutuhan dengan industri. Seperti itu. Kemudian tadi Bu Yona sampaikan bahwa itu harus nanti ada dari pihak industri yang terlibat untuk mengajar di lembaga khusus dan pelatihan. Di kami sudah berjalan cukup lama. Mari kita awali kegiatan kita dengan mengucap basmalah bersama. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini, Ibu Dewi Samsyafi Juara SPDI. Yang kami hormati Ibu Ketua LSK, Ibu Dr. Dewi Rahmawati MPD. Selamat pagi Bu. Yang kami hormati juga tamu dari Filipina, Profesor Alvin. Good morning Profesor. Juga ada Dr. Cecil Adize. Okay. Thank you very much for coming here. Good morning, Doctor. Okay. Everyone here's a teacher. You asked me if I want to be a teacher. I said definitely no. But Allah is very good and placed me in the School of Education and made me a teacher. And I hope Dr. Elihami, I'm a very good teacher. Dr. Elihami, apakah Prof. Serly guru yang baik? Dosen yang baik? I should say yes. Okay, thank you. Okay, so allow me to walk you through on the philosophy in practice. I would always say this is a philosophy in practice because we practice what we teach, right? So let me walk you through. I know this is a very, very short engagement, talking with you. And if you have some questions, then you can also raise your hand. And if I cannot answer your question, Dr. Elihami will answer it for me, right? Okay. Your proposal depends. Okay, so this topic is about philosophy in practice, the why and how we teach. Okay, so who's that? Okay, sorry. Okay, here. This side. Okay, so what we'll be discussing, okay, the philosophy of education and how do we engage learners. You know, you have very beautiful, lovely students, and when they were doing their walk here, it's like a catwalk, is that you have engaged them so well. Because it seems that they have learned so much from you. And we'll be talking about some effective teaching learning techniques. These are only some, but I am sure that you know more than what I am going to discuss. So just allow me to share these little things that I have also used. Oh, she's taking my picture. Maybe we can have a picture together, selfie. Okay, and take it for us because she's always taking my. Make sure that you send it to me. Yes.
Oh wow, we look so beautiful here. I love your camera. Kalau mau berfoto dengan Prof, nanti ke Filipina akan dijamu. Siapa yang So we do face to face, in person, and then we also do online. Oke. Jadi di sekolah Filipina sekarang menggunakan sistem blended atau That means the instruction from the teacher is not good. So that is also one way of gauging if we are giving the correct or the good instruction. Or you might say, hey, everybody failed, these students are not very good. How come they are not very good? Maybe the teacher's instruction is not very good. That's why they did not understand it. But of course, you give real-world connections, like what I was explaining a while ago, and self-regulated learning. Make abdicate learning to the students. Make them learn on their own. Don't always give everything to the students. If not, they will just be passive learners. So make them learn also on their own. Oke. Jadi memang untuk teknik dari pembelajaran yang efektif, saya rasa teman-teman sih sudah melakukan hal-hal yang di depan ya, mulai dari pembelajaran yang aktif, kemudian menggunakan project-based learning, project-project. Mungkin kalau kita bikinnya fragmen-fragmen ya teman-teman ya, kemudian membuat lagi penilaian formative assessment. Nah ini yang kemarin dibahas tentang bagaimana membuat rubrik penilaian yang efektif untuk pembelajaran praktek ya, rubrik, that's Prof. We have a matrix and rubric for the assessment. Yeah, very good. Because we usually using the performance test, Prof. Yes, the performance test. And I really love looking at you because every time you talk, so teacher is like this, so you're concentrated on the I think it's not good for the uniform for teacher, ya. Kayaknya ini nggak bagus buat baju guru ya, karena murid nggak akan ngedengerin apa yang disampaikan, malah ngeliatin kepala saya yang bergoyang-goyang. And later on you will see some Dr. Sigat, but no, I wear costumes, especially in online classes. Okay, if you say Fresno, 3 no's. Oh, Fresno is cinta. No. Tres. Oh, no. Okay. 3 no. 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, uma, 5. Because the same with us, also 5. 5. Okay. We'll talk more later. Can I be your model later? Model. Okay. And very, very important is teaching strategies. Dr. Sikat will agree with me. Yeah! Good morning! Salamat, Pagi! Salamat datang! Assalamualaikum! And welcome to Jakarta by Narung Hotel! This is your guru, your teacher, your educator for life, Dr. Alvin Sikat at your service. And you are tuned in here at the Sikat Hybrid Channel, where the celebration of a joyful and a meaningful life never ends. And you have their translation in Indonesia. Okay? Welcome to my session for today. And I'm so happy for the invitation sent to us by Dr. Dewey, my advisee. Of course, Dr. Eliham is here, Dr. Ali, the most handsome, more handsome than me. Okay. Dr. Ali lebih ganteng katanya. And of course, who else? The other Indonesian students from the Philippine Women's University. So nice to be with you this morning. Ready? Go! Baby shark doo-doo-doo, Baby shark doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo, baby shark. You can sing. Baby shark doo-doo, mommy shark doo-doo, mommy shark doo-doo, mommy shark. Next, daddy. Daddy shark doo-doo, daddy shark doo-doo,
Daddy shark, doo doo doo. Daddy shark. Grandma shark, doo doo doo. Grandma shark, doo doo doo. Grandma shark, doo doo doo. Grandma shark. Grandpa, daddy. Grandpa shark, doo doo doo. Grandpa shark, doo doo doo. Grandpa shark, doo doo doo. Grandpa shark. Next. Let's go hunt, doo doo doo. Let's go hunt, doo doo doo. Let's go hunt, doo doo doo. Let's go. From Starbucks. Okay. Starbucks, How kopi. about this one? Uang. Siapa yang suka uang? Many have that, okay? Kalau uang tuh baunya enak ya. Yes, okay. How about this one? Menonton a film di Netflix. Nonton bioskop. Okay, you love that. Okay. Watching cinema. Happy if you're watching? Yes. Okay. How about Bermain video game? Bikin nonton main video game. The young ones. The young ones. Okay, like this. Maybe your children, right? Your children. Okay. How about tidur? Tidur. Siapa yang senang tidur? Okay, very good. So question, how does happiness work? You might be asking me, Dr. Sikat, do you know the answer? I will try my best to answer. Okay, I will explain it to you that happiness has a theory. Okay. Happiness has a theory. Ya, kebahagiaan itu apa ya, bisa berbagi kepada yang lain. It's like pizza pie. Who are eating pizza pie? Siapa yang suka makan pizza? Pizza. Okay. Siapa yang suka doyan pizza? Yeah. So, the pizza will be divided into some parts. Kita membagi pizza untuk orang-orang. Okay. Ya. So you see, 50% of happiness like a pizza. 50% kebahagiaan seperti pizza. Yes. Can be obtained or can be determined by our set point or genes. Oke, persentasenya 50% teman-teman berasal dari gen. Meaning to say that if you were born happy or not so happy, that is already part of the genes. Oke, bagian dari genetika. So, Kebahagiaan. you cannot change it anymore. Yeah. So, how many of you look happy today? Kindly check your... Yang kelihatan bahagia hari ini, Seatmates. profnya bisa lihat katanya. Okay? Right? So, when you come to Bailarong Hotel, Iya, auranya bisa dibaca yang kelihatan bahagia. you see the face of the person already. Pura-pura apa ya? Whether they are happy or not happy. Yeah. Prof, Thank you. who is the very enthusiast? I will give our hearts. And Dr. Sikat, she touched our minds also and our heart, happiness. For me, what will I touch? What do you think? Our mind and your pocket. I will be touching your pocket. So this morning, I will start by before I going to. Sir? Yes, I'm going to accompany you. Oh, okay. Thank you. Okay, thank you very much so that I don't have difficulty. Okay, before I'm going to start, I want to know first because I have seen different faces, all beautiful and handsome. Who are designers? Siapa di sini yang menjadi Just designers in the audience. Designers. yang menjadi designer Okay, teachers. or teacher? Teachers. Angkat tangannya. Everyone are teachers. Yes. School owners. Mainly school owners. See? School owners and contribute to this revenue if you develop them into entrepreneurs. Not just designers, but entrepreneurs. Can't speak English. Okay, what about here in the country, Indonesia? This is the trend. This is the trend in Indonesia. In 2019, it went down because of the pandemic. 2020, 21, but look at 2024. It is, the percentage is going up. So there is a big opportunity. You are, this is a, we're talking about
Market segment. Oh yes, this is what we're talking about. Customer segmentation. So customer segmentation. Okay. You have to teach this to your in your school. When you teach what customer are you targeting? Okay. One is mass market. Are you going to produce that design for everyone that encompasses everyone else? Customers that wide range of incomes, maybe who can afford to have cheap ones, but they just want any kind of income. Yes. Yeah, and they want affordable and trendy. Okay, another one is mid-range. Sesuai dengan segmentasi. Yeah. This segment includes individuals with moderate incomes, with valuing quality and style with reasonable price. Okay. Maybe, for example, this water costs what? 100? 100 rupiah. Okay, 100 rupiah. Okay. That is for mass market. But the same water, you can, with a little more design, you can sell it to 150 for mid-range. Okay. Mid-range. Bisa dijual lebih mahal, 50. The same, that's example only. Then the next is the premium segment. To you, congratulations, really. I'm sure, yeah. I'm Cannot listening. Cannot listening. Hearing impaired. Oh, yeah. There are so many, and congratulations. God will bless you more, I'm sure. Because of this, you help other people. You must help. Yeah. You have what they do is they make these organizations and they have to promote this. They are funding from Switzerland. Di Philippines. Yeah. You must come to Jambi. Wow. Because the Jambi have durian. Bukan udah keren, bukan. Wow, I love this. Thank you so much. And what is more special is made by special needs. Special, Disabilities. Yes, very good. Inclusive. Student. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Congratulations, really. I'm sure, yeah. Cannot listening. Cannot listening. Hearing impaired. Oh, yeah. There are so many, and congratulations. God will bless you more, I'm sure. Because of this, you help other people. You must help. Yeah. You have what they do is they make these organizations and they have to promote this. They are funding from Switzerland. Di Philippines. Yeah. You must come to Jambi. Wow. Because the Jambi have durian. Bukan udah keren, bukan. Wow, I love this. Thank you so much. And what is more special is made by special needs. Special, Disabilities. Yes, very good. Inclusive. Student. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Tampil perdana dengan tema Wild and Beauty.
Selanjutnya tampil dalam busana pria dengan tema utamanya adalah batik. Droppingnya jangan terlalu jauh ya kakak. Terima kasih Ibu Dr. Dewi Mawati, MPD, surprise dengan karya-karyanya. Hukumnya sudah ada. Buku besar. Ya, belum. Semangat gitu karena di sini Mars ini adalah lagu yang memberikan semangat ya, jadi seperti baris berbaris ada semangatnya, jadi kalau kita dengerin tuh wah kita semangatnya jadi membara-bara gitu ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu, sebelumnya juga saya akan sampaikan apa sih kriteria penilaian yang akan kami sampaikan ya Bapak Ibu. Dewan juri nanti akan menilai 5 kriteria. Yang pertama adalah aransemen. Apa yang dinilai dari aransemen? Kreativitas aransemennya ya. Kemudian penggunaan instrumen. Apa sih yang digunakan instrumen yang di dalam musik itu yang akan membawa semangat ya, semangat gitu. Jadi lagunya harus semangat. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh merubah, walaupun kreatif aransemennya, tapi tidak boleh merubah lagu aslinya ya, karena kalau merubah lagu aslinya nanti itu nggak boleh.
dalam perusahaan yang bersama-sama. Pada hari ini saya merasa bangga dan senang sekali bisa bertemu semua dengan anak cucu kita yang dulu ingat 40 tahun yang lalu kita mengadakan seperti ini, tapi nggak seberat seperti sekarang, yang hebat, yang maju dan sukses. Mudah-mudahan semakin jaya, semakin hebat di PPI Kartini untuk selamanya, untuk lebih maju, sehingga saya merasa luar biasa melihatnya dan kita punya sampai seperti ini sekarang, maju dan sukses sehingga semuanya bisa lebih berhasil untuk sebagai anak cucu kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bersama Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat, semua bersenang hati, semua gembira karena kita bersama-sama saling bertatap muka, saling memandang, berbahagia. Oh ya, sorry. Sebenarnya saya datang sebenarnya saya maksud daripada dan bersama di sini. Sorry ya, sana ke sini. Yang penting di sini kita semua bahagia. Mengingat yang lama dan juga bersama sama-sama bagaimana kita untuk selanjutnya, untuk generasi yang akan datang yang bisa juga bekerja untuk nusa dan bangsa. Demi untuk kebahagiaan, demi untuk kesejahteraan bersama. Saya dukung di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Victor yang selalu ada hadir di kami, itu yang kami yang selalu hadir di acara-acara. Gimana Ibu acara pada siang hari ini? Keren banget acaranya, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih besar lagi eventnya, bisa apa ya, budaya untuk peserta didik kita lebih kompeten yang tetap sana. Siang Bapak, gimana Bapak acara pada Saya hari ini? juga pernah menjadi sekretarisnya Gusri Subianto. Saya ucapkan selamat Kemudian kepada PPI dan sekretarisnya Ibu Samin. tetap usaha dalam kegiatan expo-nya. Semoga dalam kegiatan expo ini dapat terus mengimplementasikan kegiatan khusus dan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para peserta didik dan masyarakat. Sukses selalu untuk PPI dan juga LSK. Sampai sekarang tidak diganti-ganti. Alhamdulillah. Oleh karena itu boleh dong saya
beratur minta ada kebijaksanaan, memohon agar dapat royalti. 15 tahun tidak ada yang royalti. Saya di sini terus terang saja meminta royalti itu mungkin satu murid 1.000 rupiah. Itu kalau ibu-ibu dan bapak mengizinkan. Kalau tidak ya tidak. Silahkan logo saya dihapus untuk LSK. Jadi semua belum ada, saya sudah busana. Jadi bapak kelas. Kalau yang melupakan saya ya maaf. Itu berarti kita mengingat sejarah. Terima kasih. Babat alas maksudnya Bapak Ibu seluruh Indonesia, Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini yang saya sayangi dan saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun umurnya sudah hampir 100 tahun. Seperti Bu Gandhi masih pikun dan Ibu Sri Sudianto 93 tahun masih kelihatan remaja. Ibu Dede 76 tahun masih kelihatan remaja sekali. Dan Ibu Kristin berapa, Bu? 18 tahun. Ya, jangan malu-malu. Masih 28 Bunda Kristin. 8 tahun. Oh, baru 18 tahun. Jadi saya lebih tua 28 tahun saya. Artinya saya 82 tahun, bukan 28 tahun. Alhamdulillah saya sangat senang sekali dapat berkumpul dengan ibu-ibu Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini yang masih segar bugar. Alhamdulillah. Pesan saya ibu-ibu ya, ibu-ibu jangan stop mengajar atau menjahit. Ya, semuanya siap. Saya sampai hari ini masih mengajar. Dan masih menjahit. Luar biasa yang saya sekarang yang lemah itu hanya kaki saya yang tidak bisa melangkah lebih cepat seperti dulu. Itu saja. Yang lain-lain masih sehat walafiat. Jadi ibu-ibu jangan stop. Kalau ibu stop akan lupa semua, Bu. Dan ibu tidak akan lincah lagi seperti semula, ya. Dan ibu mudah pikun kalau ibu stop. Itu untuk mengajar dan untuk menjahit ibu-ibu. Saya tiap hari masih menjahit, masih terima jahitan. Masih terima jahitan ibu-ibu. Keren, Bu Sani, keren. Manis
It means peace like a river. Peace like a river. It means you're free like a bird. So be free like a bird as a teacher. Seperti guru. Okay, Dan. More, bro? More? More. Ayo lebih semangat. Yang semangat dapat door prize. Dr. Ali. Dokter Ali. Mas Dwi. Wah, nggak seru nih. Pocong-pocong, teman-teman Sulawesi Selatan, pocong-pocong. Panggilan Mas Dwi. Sony Wolisa. Ada uang 300.000. Katakan Prof. Shirley, I love you. Yang paling keras dengan kalimat Prof. Kamu dan pindah kelas apa? Muter bertiga. Semerbak wangi jalan. Nah, ada pindah. Masih ada nih. Dari tangan ya, dari awal. Ayo, dari awal. Nih, udah nyampe ya. Putih melati. Sebenarnya penguji siapa? Soalnya kan kalau mau dilihat dari banyaknya, pasti bilang harus minta hitung dari yang apa? Dari yang terbanyak.